skor 3 Bumper tuh. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun sahabat pendidikan berada. Senang sekali hari ini kembali lagi bersama saya Karimah Saraswati di Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Tentunya kali ini di program Bincang Pendidikan, yang dimana hari ini kita akan membahas terkait tema kita yang lagi hot topic sekali, yaitu tentang SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026. Dan sekarang juga Karimah tidak sendiri karena sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa sekali hari ini, yaitu sudah ada Bapak Basudi SPD MMMPD yang merupakan Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Halo Bapak. Ya, halo. Dan juga di sebelahnya ada Bapak Dr. Anis Joko Santoso SPD MM selaku Kasih Peserta Didik Bidang SMA. Ya. Halo Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat, alhamdulillah. Ini susah sekali ya mengatur jadwalnya ya, karena padat sekali. Iya. Oke, Bapak, kali ini kan kita mau membahas terkait SPMB, dimana ini tuh lagi hot topic karena sudah mau mulai nih. Sebentar bahkan ada juga yang mulai. Nah itu informasinya kami pengen tahu sekali nih. Oke, mungkin kita mulai dari pelaksanaannya. Oke, gimana tuh pelaksanaan dari SPMB sendiri, Pak? Oke, selamat sore. Hot TV ya? TV Pendidikan? TV Pendidikan, Suara Pendidikan Sumsel. Selamat sore semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami tentang berita yang hari ini tengah menjadi topik pembahasan di banyak orang tua, siswa di Provinsi Sumatera Selatan, itu tentang penerimaan murid baru SPMB yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, insya Allah tahun ajaran 2026-2027. Ada beberapa hal yang memang perlu digarisbawahi, bahwa sistem penerimaan siswa baru ini adalah akumulasi dari pencapaian siswa dalam belajar di tingkat jenjang sekolah SLTP, di mana Dinas Pendidikan itu mengurusi jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Namun seringkali menjadi perhatian kita bahwasanya selalu menjadi pembicaraan yang hangat itu tengah-tengah masyarakat kita adalah penerimaan siswa baru jenjang SMA. Pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sudah menyiapkan diri untuk menyambut tahapan demi tahapan SPMB tersebut sesuai memang sudah diatur oleh pemerintah pusat, regulasinya turun sampai ke Dinas Pendidikan Provinsi itu kira-kira. Oke, kalau sampai saat ini pelaksanaannya sudah sejauh mana, Pak? Iya, tahapan pelaksanaan tentu kita ada dasar ya, mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem penerimaan murid baru. Di situ ada aturan-aturan yang memang turunan-turunan, juga ada juknis yang juga sudah dipersiapkan oleh tim kita. Hari ini sesuai dengan Mbak Imah tadi sampaikan, saya didampingi oleh Kasih Peserta Didik Pak Dr. Anis. Mungkin beliau juga bisa menambahkan nanti hal-hal yang memang tahapan-tahapan yang sudah kita persiapkan. Dalam waktu dekat memang kita beberapa hari yang lalu kemarin saya mengikuti persiapan rapat tentang SPMB di BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang ada di Indralaya, dan dalam waktu dekat insya Allah tanggal 22 Mei kita akan launching SPMB damai dan berkeadilan di Provinsi Sumatera Selatan, tentu yang digagas antara
BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Itu yang mungkin tahapan-tahapan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami berharap SPMB tahun 2026-2027 berjalan sukses dan lancar. Itu mungkin bisa juga Pak Anies bisa menambahkan, silakan Pak. Oke, kalau dari berarti sudah ada regulasinya juga ya terkait dari SPMB 2026 ini. Oke, mungkin dari Pak Anies ini ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak terkait mungkin tadi kan ada dengar soal persiapannya nih sampai mana nih Pak? Saya boleh minum ya sambil bincang sore ini soalnya kan. Kita santai aja ya. Bagus ya. Baik, terima kasih Mbak untuk terkait dengan persiapan. Alhamdulillah kita sudah memasuki persiapan yang sudah luar biasa. Juknis juga sudah start ready, sudah launching untuk pelaksanaannya, dan tahapan-tahapan itu sudah seperti apa yang disampaikan Pak Kabit tadi sudah kita lalui bersama dan kita sudah persiapkan terkait dengan rapat dengan pendapat juga sudah kita lakukan dengan Komisi 5, DPR dengan pihak-pihak yang terkait, ada Ombudsman, Inspektorat dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depannya walaupun belum di-launchingkan secara resmi melalui BPMP dan Dinas Pendidikan, tapi ini sudah tersosialisasi dengan baik. Karena Juknis juga sebenarnya pada tahapan ini sudah dilakukan sosialisasi dengan baik. Oke, berarti sudah sesuai ya dengan mekanisme yang ada. Oke, Pak Basudi nih, mungkin boleh kita tanya nih, untuk siswa yang ingin mengikuti SPMB 2026, apa aja nih jalur-jalur seleksi yang bisa diikuti? Ya, sebelum masuk ke jalur-jalur seleksi yang diikuti, kami ingin menyampaikan pesan moral dulu paling tidak kepada bapak-bapak, ibu, wali siswa, orang tua, untuk terlebih dahulu memahami karakter anak, keinginan siswa, kepingin masuk sekolah mana. Jangan itu keinginan orang tua. Jangan keinginan orang tua. Seringkali yang terjadi kan ini keinginan orang tua. Di perjalanannya ada sebuah hal yang memang nantinya tidak diharapkan bersama, itu menjadi sebuah penyesalan. Karena pendidikan SLTA ini kan sebuah akumulasi proses pendidikan yang memang punya karakteristik tersendiri. Diharapkan memang siswa punya bekal yang cukup, karena ada slogan masa-masa SMA itu kan masa-masa yang tidak bisa terulang. Betul. Nah, kenapa saya berbicara begini? Ada kala orang tua lebih cenderung mengedepankan keinginan mereka tanpa juga melihat kemampuan si anak. Pada kesempatan yang baik ini kami berharap tentu juga orang tua melihat kompetensi si anak. Nah, sehingga bisa memilih jalur-jalur yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Tentu kami mengadopsi turunan-turunan dari peraturan menteri tadi, yaitu peraturan Menteri nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Itu jalur-jalur SPMB itu antara lain ada 4. Salah satunya adalah jalur domisili. Bagaimana kedekatan jarak siswa ke sekolah. Tentu jalur ini itu paling sedikit 30% dari tampung sekolahnya. Diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di wilayah penerimaan SPMB tersebut. Diutamakan. Itu ditetapkan melalui kota oleh pemerintah, SK oleh pemerintah daerah. Terus ada lagi itu jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini paling sedikit 30%. 30%. Iya. Daya tampungnya diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari golongan keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi termasuk di situ penyandang disabilitas. Disabilitas. Iya, disabilitas masuk di situ juga, yang berdomisili di wilayah penerimaan PMB tersebut. Ditetapkan melalui keputusan pemerintah daerah. Di sini kenapa disabilitas itu menjadi juga perhatian kita untuk penerimaan jalur afirmasi?
Di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang itu ada beberapa sekolah khusus yang menerima sekolah inklusi. Antara lain itu SMA Negeri 2, Pak Anies ya. Iya. SMA Negeri 2, SMA Negeri 4 Palembang. Tentu kita berharap momentum ini betul-betul dimanfaatkan oleh keluarga yang memang dalam tanda kutip mereka punya keterbatasan ekonomi. Terus lagi ada jalur mutasi ini sebesar paling banyak itu 5% dari daya tampung sekolah. Biasanya jalur ini dipergunakan untuk mengakomodir seluruh anak negeri ya yang ada di Indonesia ini, yang orang tuanya itu tugas berpindah-pindah, TNI, Polri, unsur APH, unsur kejaksaan, kepolisian, itu kita beri ruang untuk itu, dan itu diatur memang. Dan biasanya ini habis terpakai setelah SPMB dimulai. Kalaupun tidak, serapannya tetap akan diperuntukkan untuk penerimaan siswa baru bagi calon murid yang berdomisili karena perpindahan tugas orang tua. Itu mungkin. Terus jalur yang keempat, jalur prestasi. Itu sebesar paling sedikit 35% dari daya tampung sekolah. Dilakukan jalur prestasi ini ada prestasi non akademik, ada prestasi akademik. Ya, prestasi akademik itu paling sedikit 5% dari daya tampung sekolah, diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi peringkat 1 sampai 5, juara umum 1 sampai 3 dari nilai raport semester, memiliki prestasi hasil lomba bidang akademik dalam waktu 3 tahun, Pak Anies ya. Dalam waktu 3 tahun ya. Iya, selama dia di SMP, berdomisili baik di dalam maupun di luar wilayah penerimaan siswa tersebut. Itu. Terus jalur prestasi non akademik. Iya. Jalur prestasi non akademik ini paling sedikit sebesar 5% dari daya tampung peruntukan untuk siswa. Mereka bisa saja berpengalaman di kegiatan ekstrakurikuler, di kepramukaan. Bisa saja mereka dikirim dari sekolah itu ke tingkat pramuka sampai ke tingkat jambore tingkat nasional misalnya, kan ada piagamnya tuh. Terus lagi mereka dikirim di pekan olahraga pelajar tingkat nasional sehingga mendapat torehan medali emas. Dan ini kan mengharumkan nama daerah, itu boleh dilampirkan. Organisasi siswa intrasekolah OSIS ya boleh dilampirkan. Terus lagi misalnya kegiatan-kegiatan positif PMR, Palang Merah Remaja, marching band misalnya kan, eskul lain lah yang tentu selaras dengan ekstrakurikuler yang dikembangkan di sekolah. Dan ini sesungguhnya memang kalau kita mau jujur ini harus dilegislasi oleh Puspenas ya. Nah, itu cukup mungkin nanti dilegalisir dari mana sertifikat itu dikeluarkan. Dan ada tim khusus nanti dari sekolah untuk memverifikasi itu. Itu mungkin dari kita yang terus yang jalur berikutnya itu tes prestasi kemampuan akademik TKA. Itu berarti itu tesnya Pak ya? Iya, itu tesnya. Mungkin Pak Anies bisa, Pak Anies sampaikan Pak Anies yang itu kalau TKA. saya dengar namanya TKA ya Pak? Iya. Oh, kita boleh dijelasin. Ada jalur yang berikutnya di prestasi itu ada TKA, tes kemampuan akademik ya. Iya. Itu hasil dari tes yang sudah diselenggarakan di SMP-nya. Dan di jalur prestasi juga ada satu lagi namanya tes akademik. Iya. Jadi beda. Tes kemampuan akademik itu sudah ada nilainya waktu di SMP. Itu juga dikasih kasih porsi 5% kan. Jadi untuk tes akademik itu masih diselenggarakan untuk sekolah-sekolah tertentu yang belum memenuhi
kuotanya lebih ya. Artinya nanti akan diselenggarakan dan apa bobotnya sekitar 20%. Iya. Pembobotan. Ya, 20%. Menarik gitu Pak ya. Jadi siswa ini bisa masuk sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ada Ya. dari akademik, Ya. ada Ya. dari tingkat kemampuan belajarnya dan juga tadi non akademik dengan hasil sertifikat. Nah Pak, kalau sertifikat ini harus yang nasional kah, kota kah, provinsi kah? Ada syaratnya enggak? Silakan Mas. Izin ya. Kalau sertifikat semuanya bisa dipakai, Semuanya bisa. kabupaten ada nilainya, Iya, ada nilai, bobotnya, ada bobotnya. Kalau provinsi juga ada, nasional juga ada, bahkan internasional juga ada. Ya. Semakin tinggi, otomatis semakin besar Skornya. Oke, berarti kesempatan siswa untuk masuk ke SMA ini juga besar ya, Besar. karena Besar. jalur tadi sudah disediakan Iya. terutama untuk masuk ke SMA tadi. Mm-mm. Oke Pak, kan di Sumsel ini terutama kan ada SMA yang memang berasrama dan Iya. juga ada yang tidak berasrama. Apakah itu mekanismenya sama? Nah, ini menarik nih. Kalau yang sekolah berasrama ini, karena kasih peserta didik ini pernah jadi kepala sekolah berasrama, saya bukan tidak membatasi diri untuk menjelaskan ini, karena Pak Anies punya pengalaman yang begitu panjang tentang sekolah berasrama. Mungkin Pak Anies bisa menjelaskan ini, Pak Anies. Boleh, Pak Anies di Ya, spill. silakan. Di-spill. Ya, baik Mbak, terima kasih. Terkait dengan apakah ada perbedaan, tentunya karena di Permendikbud ya, Ya. Permendiknas ya, nomor 3 Nomor tahun 3. 2025 itu untuk sekolah berasrama itu ada pengecualian. Ya. Itu aja ya, pengecualian. pengecualiannya di luar ketentuan ini. Jadi makanya sekolah berasrama juga sudah mulai seleksi untuk tahap sekarang. Gitu. Ya. Jadi bedanya itu terletak tidak ada domisili. Kalau sekolah Tidak ada asrama domisili, tidak ada ya. domisili, afirmasi tetap ada, Ada. mutasi ada, jalur mutasinya ada, jalur prestasi tetap ada sama dengan sekolah reguler gitu ya. Dan satunya lagi adalah melalui tes akademik. Jadi tentunya bobotnya ya agak sedikit beda kan gitu ya dengan sekolah reguler. Agak tinggi. Ya, agak Lebih tinggi. besar ya. Ya. Jadi ada dibagi dua. Gelombang pertama kalau sekolah berasrama itu ya jalur afirmasi, jalur mutasi, jalur prestasi itu dinamakan gelombang pertama, itu diboboti sekitar 50%. Dan selanjutnya jalur yang kedua atau gelombang yang kedua itu di sekolah asrama itu tes akademik dengan diboboti 50%. Oh, 50%. Oke, berarti yang sekolah berasrama sekarang itu sudah mulai ya? Sudah tes mulai sekolah? gelombang 1 hari ini diumumkan. Waduh, jadi deg-degan gitu ya Iya, iya. menunggu pengumumannya. Iya. Oke, sudah tahu berarti pengecualiannya itu sekolah berasrama tidak ada domisili ya. Iya. Berbeda dengan sekolah yang tidak berasrama tadi. Oke Pak, tadi kan sudah di-spill nih ya, bahwa yang disabilitas itu bisa lewat jalur afirmasi. Afirmasi. Nah, itu adakah persyaratan khususnya Pak? Ya, terima kasih. Saya pernah sebagai kepala bidang PKLK. Oke. Khusus untuk teman-teman kita disabilitas, memang ada persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi. Salah satunya adalah mereka memang dihadapkan pada lulus tes di psikolog. Psikolog nanti, tapi itu dilaksanakan oleh tim di sekolah masing-masing yang menyatakan bahwa calon siswa tersebut memang mempunyai kebutuhan khusus dan atau dari dinas terkait yang memberikan catatan dalam bentuk surat keterangan bahwa calon siswa tersebut memang anak berkebutuhan khusus dari dinas sosial, dari dinas kesehatan, sehingga memang perlakuannya juga khusus.
perlakuan anak-anak berkebutuhan khusus ini juga khusus, dan orang yang memberikan pelayanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini juga dibekali keahlian-keahlian khusus. Tidak bisa anak-anak berkebutuhan khusus ini diberikan sebuah proses pendidikan yang general umum seperti kita umumnya normal. Ada dia yang tunarungu, tunagrahita, ada kalau kita menyampaikan sesuatu itu pakai bahasa isyarat misalnya, ada yang mereka bisu, bagaimana juga mereka yang punya organ tubuh yang tidak lengkap. Tapi kan mereka ini anak bangsa. Betul. Dan secara undang-undang mereka berhak untuk mendapat pendidikan yang layak memang. Dan ini tugas kita semua sebagai stakeholder yang memberikan pelayanan di bidang pendidikan, memberikan pengayoman dan pendidikan, pemahaman tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini kepada orang tua, ayah bunda, kalau bahasa kami di PKLK dulu, ayah bunda yang memang diberi amanah untuk anak-anak yang hebat ini ya, melanjutkan pendidikannya, meraih hari esok yang lebih baik. Jadi ada ayah bunda hebat, ada anak-anak hebat kalau di istilah di PKLK itu. Dan ini alhamdulillah mereka diberi ruang khusus tadi. Kalau dia tidak mau inklusi, dia SATAP namanya, sekolah terpadu, itu ada di SLB Negeri Pembina Palembang kalau di Palembang. Nah, mereka akan dikelompokkan akan jenjangnya, yang SMA yang SMA, yang SMP ya SMP, yang SD ya SD. Ruangannya juga beda dan kapasitasnya juga sangat terbatas, Mbak. Tidak bisa dalam satu ruang belajar itu dipatok umum 36, tidak bisa. Bisa jadi ya satu ruang rombel belajar itu cuma 6 siswa. Luar biasa. Ya, itu Pak Anies, karena luar biasa memang. Tenaga pengujinya juga, tenaga edukatifnya juga, itu namanya tidak sekedar guru, pamong. Jadi mereka punya knowledge tersendiri, skill khusus yang memang yang ada di kita sini baru di Universitas Negeri Padang. Terdekat itu di Bandung. Di Unsri saja belum ada ya. Di Unsri saja belum ada pendidikan khusus anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu calon guru. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Tentu kita berharap anak-anak berkebutuhan khusus ini tetap menjadi bagian prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kami melalui bidang SMA, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, sangat mengatensi anak-anak berkebutuhan khusus dengan sekolah inklusi namanya. Kalau ada memang orang tua, ayah bunda hebat yang kebetulan ananda itu harus masuk melalui jalur sekolah inklusi, afirmasi, itu afirmasi tapi inklusi namanya. Silakan untuk ke SMA 2, SMA 4. Dan kami akan memberikan prioritas untuk itu. Tentu dengan aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh panitia. Itu mungkin Mbak dari kita. Baik, tapi tentunya tadi disabilitas mempunyai kesempatan juga ya Oh, iya Pak, dong. untuk belajar, Iya. berkembang, juga tentunya yang mengikuti pendidikan khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita juga ada SLB ya Iya. Pak, ada SATAP ya namanya. Ya, SATAP, SMP Pembina. Oh, Karena memang begini, sewaktu kami di sana, saya belum lama ini di bidang SMA ini, tapi tidak juga baru. Dilantiknya saja kebetulan berbarengan dengan Pak Anies. Alhamdulillah kami menginjak bulan ke-5 di bidang SMA. Dulu di SLB itu ananda hebat itu bisa menang lomba internasional di Penang, Malaysia loh. Untuk lomba tata boga, tata busana, bahkan di Thailand baru-baru anak-anak hebat itu. Tapi juga ayah bundanya juga hebat. karena sudah Ayah sampai bundanya ya. hebat itu begini,
Ya ketika Ananda itu ikut lomba, ayah bunda juga sibuk ikut lomba. Ketika Ananda itu ikut ke sekolah, tidak jarang ya ayah bunda itu juga harus ikut ke sekolah di hari-hari libur. Tidak seperti anak umumnya dilepas. Mungkin Mbak Mia ketika ada ekstrakurikuler kan cukup dilepas, cukup dikasih uang jajan nih, kan bisa berangkat sendiri. Anak-anak hebat itu mesti dikawal juga ayah bunda yang hebat. Di sini luar biasa, makanya jadi pendidikan luar biasa itu salah satunya Pak Anies. Mungkin teman-teman semua sepemahaman kami, mudah-mudahan ayah bunda hebat ini juga akan melahirkan anak-anak hebat. Itu saja. Oke, luar biasa. Ayah bunda juga menjadi support system Oh, ya. iya dong. Oke. Dan Pak, ini mungkin akan menjadi terakhir nih ya dari saya ya. Apa nih? Karena biasanya nih Pak ya, kalau masyarakat ataupun siswa, terutama orang tua nih, kan itu banyak mungkin yang belum mengetahui nih SPMB itu seperti apa dan bagaimana tuh. Nah, hal penting apa nih yang harus dipahami masyarakat agar tidak keliru nih dalam mengikuti SPMB tahun 2026? Baik, terima kasih, pertanyaan bagus nih dan mendidik. Sejatinya memang Mbak Mia ya. Sejatinya Berubah-ubah ya nama saya. Karimah ya. Sejatinya memang pendidikan ini adalah hak semua warga negara dan itu diatur oleh undang-undang. Pendidikan juga adalah di mana lensa dunia itu kita buka. Dengan pendidikan juga orang bisa merubah taraf hidup. Dengan pendidikan juga orang bisa meraih sesuatu cita-cita yang gemilang di hari esok. Tentu harapan kita bersama dengan pendidikan ini menjadikan sebuah nilai akumulasi yang baik untuk kita sebagai orang tua ya, membuka sedikit kerangka berpikir, memahami ananda kita, memahami ananda ini dalam memilih dan meneruskan tujuan sekolah yang Ananda inginkan. Kita sebagai orang tua, saya juga, mungkin Pak Anies dan Mbak Mia nanti belum ya, hanya sebagai motivator. Mbak Mia dulu kan tidak dipaksakan kan waktu milih sekolah kan, diarahkan aja, iya, ya diarahkan. Nah, yang kita inginkan suksesnya SPMB ini adalah suksesnya pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Karena di 3 tahun, 5 tahun ke depan, Ananda ini akan menorehkan wajah lensa dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Ada yang mungkin udah kuliah di kedokteran, ada mungkin sudah jadi polisi, ada mungkin sudah jadi guru, dan banyak yang lain-lain. Ada jadi reporter, ada jadi penyiar, kan macam-macam. Nah, ketika kita salah dalam mengarahkan Ananda itu untuk memilih calon sekolah yang menjadi rumah kedua, sekolah itu rumah kedua loh, setelah rumah kita bersama orang tua. Ananda itu memilih rumah kedua, sekolah, sebagai tempat mereka berinteraksi, bercengkrama bersama teman-teman barunya, menemukan komunitas-komunitas baru, menemukan sebuah pergaulan-pergaulan baru, menemukan teman-teman lawan jenis yang baru. Ini juga butuh support system. Support system itu ya datang dari orang tua pertama, baru dari Dinas Pendidikan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan memberikan sebuah catatan khusus bahwa kami dalam hal ini menyampaikan tidak hanya SMA, Pak Anies, Mbak Mia, yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini, SMK juga banyak dan menawarkan berbanyak macam pilihan. Tapi karena hari ini khusus kayaknya podcast kita ini khusus masalah SMA, SMK mungkin sudah, kami memberikan sebuah closing statement terakhir ya. Boleh. Closing statement dari Pak Basu. Ya, nanti bisa ditambahin oleh Pak Anies. Jadi biar relaks lah ya. Bahwa closing statement kami adalah bahwa pendidikan itu sejatinya ya, hak
semua anak bangsa, ya kan? Tidak ada satu orang pun yang boleh mengintimidasi mereka dalam memilih sekolah. Kebetulan saya punya Ananda nih. Ananda saya hari ini insya Allah baru tamat SMP. Dan saya membiarkan saja Ananda mau memilih kemana. Tapi kita tetap mendorong, memberikan, mengarahkan. Nah, closing statement saya adalah bahwa apa yang Ananda pilih hari ini, ya, sekolah yang Ananda pilih hari ini, cermin masa depan mereka di hari esok. Ketika Ananda itu salah dalam memilih sebuah rumah kedua sebagai tempat mereka bersekolah, Anda itu bisa jadi menarik langkah ke belakang untuk tidak menjadi bagian dari menyongsong hari esok yang lebih baik. Karena kalau itu dipaksakan, saya punya pengalaman teman, dia tidak mau masuk di SMA IPA, senangnya di sekolah teknik. Akhirnya di jalan anak itu tidak selesai sekolahnya. Tapi juga dia sukses hari ini, dia punya usaha bengkel yang cukup bagus. Artinya bahwa pendidikan itu memang penting, tapi jauh lebih penting bagaimana menempatkan orang itu pada porsinya, bagaimana menempatkan itu orang tersebut pada skillnya, bagaimana menghargai orang tersebut pada kondisi yang dia inginkan. Terakhir, bagaimana kita memanusiakan manusia sehingga pendidikan itu bisa lebih berwarna. Itu saja mungkin dari kami. Betul. Ya. Jadi kuncinya tadi ialah pendidikan, Ya, dan pendidikan harus sesuai dengan porsinya, Ya. apa keinginan dari anaknya, Ya. dan juga sebagai orang tua Ya. porsinya adalah mengarahkan agar anak bisa tahu nih apa yang dia suka. Betul, Pak? Tambahan mungkin Pak Anies ya. Tambahan Nanti di tanggal 22 ya kita akan launching ya. Launching di SMA 1 Palembang. Negeri Palembang. Insya Allah akan dihadiri hasil koordinasi kami kemarin dengan BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Kita teman-teman media juga akan hadir oleh Pak Dirjen Pendidikan Menengah. Insya Allah beliau hadir. Di situ akan menghadirkan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan APH Kajati, Kepolisian Negara Republik Indonesia, mungkin ada juga Forkompinda di sana. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesepakatan bersama untuk SPMB aman, tertib dan berkeadilan. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Basni. Ke Pak Anies nggak ditanya dong. Ini mau ditanyakan. Iya Ini dong. terkhusus Pak Anies nih. Boleh dikasih closing statement untuk sahabat pendidikan yang ada di rumah. Apa nih, Pak? Baik, terima kasih. Juknis sudah disusun dengan baik. Iya. Untuk itu mari kita pedomani. Mudah-mudahan kita semuanya, baik penyelenggara maupun yang sebagai siswa, orang tua yang mendaftar untuk jalur yang sudah ada maupun domain, mudah-mudahan asas akan terpenuhi semuanya, asas objektif, kemudian jujur, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Apa yang sudah menjadi komitmen kita bersama itu terlaksana dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan SPMB 2026-2027 berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Sukses. Amin ya, kita doakan semoga semuanya lancar. Jayalah pokoknya ya, Pak. Amin. Oke, sebelumnya terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Pak Anies dan juga Pak Basuni Sukses, yang terima di kasih. tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu nih untuk ngobrol sama sahabat pendidikan yang ada di rumah juga. Dan tadi sudah lengkap sekali disampaikan bahwa baik tadi seluruh siswa ataupun murid bisa berkesempatan tentunya untuk mendapatkan pendidikan ya, terutama tadi tidak dibedakan karena inklusif tadi, disabilitas juga bisa merasakan nih bagaimana pendidikan yang baik. Dan juga tadi sesuai dengan asas SPMB ya, yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, juga tanpa diskriminasi.
Oke, luar biasa informasinya sudah disampaikan dan semoga sahabat pendidikan juga sudah tahu nih ya apa yang harus dilakukan ya kalau mau daftar di SPMB 2026. Dan saya boleh spill ya untuk laman boleh. ini ya, untuk Boleh. websitenya itu ada di https://s.id SPMB Sumsel. Nanti kita cantumkan ya, tentunya sahabat pendidikan follow dulu ya, Instagramnya Iya, juga ada Pak ya. Boleh. Oke, nanti semua di-spill informasi-informasi terkait dari SPMB dan juga semua tentang pendidikan khususnya di Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih Terima kasih, Bapak-bapak Mbak. Iya. yang sudah mau ngobrol dengan kita dan juga sahabat pendidikan yang ada di rumah. Dan untuk sahabat pendidikan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Oke. YouTube Suara Pendidikan Sumsel dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Dan akhir kata, saya Karima Saraswati beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Ya, salam.